Di sini kita ada visor CBR 150 yang akan kita carbon force ungu. Sebelumnya visor ini sudah kita amplas kasar grid 150 dan kita beri goresan cutter besar. Lebih bagus lagi jika lebih kasar lagi dari ini. Lanjut kita racik. Untuk dasaran menggunakan gel coat dengan takaran 1 sendok makan gel coat banding 6 tetes. Di sini kita menggunakan 2 sendok makan dengan 6 tetes. Setelah itu kita aduk rata bolak-balik. Lanjut kita oles ke visor secara merata. Jika dirasa kurang tebal bisa diberi 2 kali lapis dengan jeda kurang lebih 30 menit. Untuk lanjut langkah berikutnya, kita perlu menunggu gel coat kering sentuh sedikit lengket bekas jari. Kurang lebih sekitar 30 menit, bisa kalian cek setiap 10 menit. Lalu kita tabur serat warna secara berurutan. Jika ingin serat warna lebih pendek, kalian bisa potong lagi sebelum penaburan. Serasa sudah cukup, bisa kalian tap-tap atau tekan sedikit setiap bagian agar menempel sempurna. Lanjut kita tempelkan serat karbon secara merata ke semua bagian media sambil kita tekan-tekan sedikit. Kita langsung lanjut racik cor resin dengan takaran 1 sendok makan 4 tetes. Usahakan bikin sedikit dulu agar terbiasa dengan curing time si resin. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan dan 20 tetes. Disarankan turun 1-2 tetes jika pemakaian lebih dari 3 sendok makan. Aduk rata dengan pengadukan pelan. Langsung kita coresin secara bertahap, bisa kalian tetesin coresin, baru dicocol dengan kuas perlahan. Setelah tercor semua bagiannya, kita beri jeda sekitar 30 menit untuk lapis selanjutnya. Setelah kering sentuh lengket bekas jari, bisa kita lanjut cor resin lagi dengan takaran yang sama seperti cor awal tadi. Target hari ini ada 6 lapis cor resin. Setiap lapis jeda kering sentuh lengket sekitar 30 menit. Wajib kita cek setiap 10 menit agar bisa kita pastikan untuk naik lapisan. Setelah target selesai, kita diamkan selama semalam. Lebih bagus, diam 1 hari. Ini penampakan setelah diam 1 hari dengan total 6 lapis resin. Hasil kering total dan tanpa ada rasa lengket di media. Kita masuk tahap pemotongan sisi pinggir dan pengamplasan. Jika bisa, kita gunakan alat supaya progres lebih cepat. Lalu, manual apa bisa, Min? Tentu bisa. Kita gunakan cutter besar dengan mata pisau baru untuk pemotongan. Untuk pengamplasan kita juga menggunakan alat, manual juga bisa. Jika pengamplasan manual, bila terasa capek, istirahat dulu. Ditinggal ngopi sambil nyebat dulu. Ini hasil pengamplasan dengan grid 150, masih terasa bergelombang. Lanjut kita cor lagi dengan takaran yang sama seperti awal. Target hari ini, 8 lapis resin. Jeda per lapis, tetap dijaga yalur dan diam 1 hari untuk amplas. Hasil dari 8 lapis kemarin masih lumayan rata. Lanjut kita amplas dari grid 240, naik 400, naik lagi ke 800 untuk naik clear. Sebelum pengamplasan, kita potong dulu sisi pinggirnya. Lanjut amplas dengan grid 240 sampai rata, proses ini sangat panjang di video. Setelah rata, kita lanjut amplas pembentukan nut-nut media dengan grid 150 manual. Sudah rata dan nut sudah terbentuk, kita lanjut amplas air dengan grid 240. Pengamplasan manual dengan air untuk hasil lebih halus dari hasil amplas dengan mesin. Selesai dengan grid 240, kita lanjut dengan grid 400 dan 800 ke seluruh bagian. Selesai amplas 800, wajib kita cuci bersih dan keringkan. Setelah kering, kita lanjut proses clear untuk finishing. Di sini kita menggunakan Diton Premium 9128 atau Clear Gloss dari Diton Premium. Clear lapis pertama kita semprot tipis-tipis merata ke semua bagian, termasuk bagian pinggir.
Setelah 10-30 menit, kita lanjut semprot lapis kedua dengan daya semprot lebih basah sedikit. Serasa sudah sedikit basah, kita diamkan 10-30 menit supaya sedikit mengering dulu. Lapis clear ketiga ini kita semprot lebih basah, tetap titis tipis sampai lebih basah lagi. Dan inilah hasil akhirnya. Setelah diam 2 jam, hasil basah lumayan dapat, namun ada beberapa debu yang menempel. Itulah resiko jika finishing di luar ruangan. Baik, cukup sekian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat.